Pendeta Dr. Frans P. Tamarol di dalam bukunya Tritunggal Tuhan yang Maha Esa berbeda dalam kepribadian satu dalam kealahan, edisi revisi menulis, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang satu atau Esa, tetapi beroknum atau berpribadi tiga, yakni Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh atau Roh Kudus. Pengajaran ini disebut dengan ketritunggalan Allah atau disebut juga dengan Trinitas. Nah, terkait dengan ajaran ini, ajaran Trinitas ini, Bapak Pendeta juga mengatakan bahwa semua pribadi di dalam Allah Tritunggal memiliki substansi atau substans atau hakikat atau esen yang sama, yaitu Allah. Dalam istilah teologi proper, kesatuan dari tiga pribadi Allah ini disebut tres hypostasis. Nah, Pendeta Yusuf B.S. di dalam bukunya Rahasia Trinitas Ilahi mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 yang menyatakan adanya tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu. Nah, mari kita buka dalam Perjanjian Baru Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ayat ini terbaca demikian. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada pula tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ini merupakan terjemahan dari Alkitab. Terjemahan baru yang kedua ini diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pertanyaan kita ialah, kenapa di dalam ayat ini ada kurung tegak, di mana ada teks kata yang berada di dalam kurung tegak, yaitu di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, apa yang dimaksud adanya kurung tegak ini? Mari kita lihat penjelasan singkat Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua atau TB2 yang juga diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Nah, di dalam halaman 58, di situ ada keterangan tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 berbunyi, naskah-naskah dari era sesudah perjanjian baru memuat, buka kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula tiga yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 59, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda kurung tegak itu adalah sebagai berikut. Tanda kurung tegak dalam Perjanjian Baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Mari kita cari penjelasan yang lebih dalam terkait dengan catatan terhadap ayat ini. Kita buka website Alkitab Sabda. Kemudian kita klik pencarian khusus. Kita masuk, kita tampilkan Alkitab 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kelihatan
teks dari 1 Yohanes 5 ayat 7 ini pada berbagai versi Injil atau Alkitab. Kemudian kita klik tafsiran atau catatan, dan di sini muncul tafsiran atau catatan dari Injil atau Alkitab Yerusalem. Mari kita baca. Perikop kesaksian tentang Anak Allah. TB, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, buka kurung di dalam sorga, titik 2 Bapa, Firman, dan Roh Kudus, titik koma, dan ketiganya adalah 1. Nah, catatannya adalah bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Demikian, salam sejahtera buat kita semua.